Salam Keluarga Maslahah PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustazah Uyuni. Alhamdulillah tengah-tengah kita sudah hadir Ustazah Uyuni yang sudah kita kenal semua. Tentunya beliau seorang aktivis juga, seorang ustazah juga. Apa pengalaman beliau. Nah sekarang ini kami ingin menggali tentang masalah keluarga ini Ustazah, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya begini, ini sekarang kan sering nih kalau antar dalam satu keluarga itu tinggal bersama, misalnya antara ipar dengan ipar, ada ipar dengan kakak ipar. Nah itu kadang orang takut nih, misalnya dia sudah pakai hijab nih kakaknya ya, atau dia adiknya pakai menggunakan hijab. Nah dia pengen ketemu misalnya, atau dia ingin keluar rumah saja, ingin keluar kamar saja, dia takut hukumnya gimana sih kalau kita keluar kamar ketemu sama adik ipar yang laki-laki, itu kira-kira hukumnya gimana ya Ustazah? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Ilham. Ada hadis yang menyatakan bahwa iparmu itu neraka. Serem banget kan? Serem banget. Kenapa? Karena gara-gara interaksi kita dengan ipar itu bisa menyebabkan banyak percekcokan, masalah banyak, terlalu banyak di masyarakat kita. Ya, budaya kita tidak membiasakan terjadinya joint family. Kalau dulu saya pengalaman di Pakistan ya, itu satu rumah besar. Kalau kayak kita ngeliat di film India lah, ipar tuh semuanya ngumpul. Kalau di Indonesia kan jarang seperti itu. Kalaupun ada mungkin tetanggaan, karena memang di kampung ya. Kalau di kota besar kita rata-rata memang terpisah dengan ipar. Tapi kalau kadang-kadang ada juga ya, ada beberapa keluarga mungkin karena kebutuhan dan lain-lain itu seperti apa. Nah, kenapa Rasulullah bisa sampai seperti itu? Karena misalnya saya sama ibu ya, kita suami kita adik kakak, mereka mirip, bisa salah loh. Apalagi kalau kembar, bisa salah, itu bahaya. Tidak sedikit kejadian seperti itu. Nah, itu maksudnya kalau berbeda bisa seperti itu ya. Atau misalnya kembar, bisa salah loh, ya kan? Kadang-kadang suaminya pergi jauh, ini ada adiknya mirip, oh kita jadi kangen dan lain-lain. Itu maksudnya dalam hubungan seperti itu bisa seperti itu. Tapi selain itu masalah kasih sayang, mungkin kita rebutan kasih sayang sama mertua. Biasanya kan sama mertua cekcok, tapi karena ini ada persaingan antar ipar. Kalau istilah orang Betawi mah, kalau jauh harum, kalau dekat bau, gitu. Itu nggak di mana-mana, nggak terlepas itu dari ipar, dari mertua. Intinya yang namanya kita rumah tangga kita mau utuh kan kalau bisa satu rumah itu kita sendirian. Makanya kalau waktu acara kita pelatihan bimbingan itu kalau bisa niatin deh ngontrak dimanapun, yang penting jangan nyampur sama ipar sama mertua gitu. Ya itu ada hikmahnya, karena banyak keluarga-keluarga kita yang akhirnya hancur. Ya salah satu faktornya adalah karena kecemburuan yang ditimbulkan oleh kehadiran ipar dan lain-lain, karena kita nggak tahu hati ibadahnya seperti apa dan lain. Itu hal-hal yang sederhana bisa jatuh cinta. Nah itu terkait masalah rasa, masalah psikologis. Nah, lalu bagaimana kalau kita memandangnya secara syariat? Fikihnya seperti apa sih? Kalau misalnya kita melihat dari konsep muharramat aja, apa sih muharramat? Muharramat artinya orang yang haram untuk dinikahi. Kita cek surah An-Nisa ayat 23. Begitu banyak orang-orang yang menjadi muharramat kita. Salah satunya adalah bibi, keponakan, termasuk di dalamnya ipar. Dilarang bagi suami untuk menikahi adik dan kakak dalam satu waktu. Kan banyak perceraian gara-gara jatuh cinta. Istilah turun lajang juga udah banyak di masyarakat kita. Nah, muharramat itu artinya ketika mereka diharamkan untuk dinikahi, maka bukan berarti otomatis pada saat itu mereka akhirnya bisa bebas untuk batal wudhunya. Kalau muharramat yang lainnya kan ada bagian-bagian di mana kayak kita adik kakak kan nggak mungkin untuk dinikahi, tapi kita antar itu nggak batal wudhu kan. Kalau muharramat yang ini ipar tetap batal wudhu, tetap harus nutup aurat. Nah ini masyarakat kita ini nggak paham, karena mohon maaf kita memahami bahwa orang kita ini biasa ngaji itu semua sampai bab sholat, habis itu bab zakatnya enggak, makanya jarang pada bayar zakat. Kalau puasa dibahasnya pas bulan Ramadan, haji pas mau haji doang, umroh juga kayak gitu. Pas bab-bab yang berkaitan dengan munakahat, dengan pernikahan itu jarang dibahas. Kalaupun sekarang mulai digerakkan, tapi kan nggak begitu lama. Bab muharramat itu bab-bab yang paling agak munduran ke belakang gitu. Jadi mereka tidak paham bahwa sesungguhnya yang namanya ipar
itu punya hukum tersendiri. Mereka bukan suami kita, mereka bukan adik kita, mereka tetap orang lain. Ketika maaf, naudzubillah, kita sampai cerai atau misalnya kita berpisah dengan suami, buktinya mereka tetap bisa kita nikahi. Berarti apa? Mereka adalah orang lain. Mungkin kita secara silaturahim kita kekeluargaan, tetapi sejatinya mereka orang lain yang suatu saat bisa menghancurkan kita, tapi kita membutuhkan mereka karena mereka adalah saudara kita. Tapi kan begini, masyarakat kita kan tahu kalau itu ya antara ipar, kakak ipar atau adik ipar itu kan haram ya kalau kita saling tatap muka, cipika-cipiki, apalagi gitu kan. Terus gimana dong ini Ustazah? Ini kan banyak bahkan di masyarakat kita hal-hal yang seperti itu. Sedangkan misalnya kalau kita mau kotak rumah sekarang Jakarta kan sedikit mahal misalnya. Orang lebih senang berkumpul dengan keluarga, istilah Jawa orang mangan kumpul gitu. Terus gimana dong? Ini kan fenomena ini memang sudah terjadi dan ada, bukan terjadi lagi, memang ada. Banyak Seperti itu. Gimana dong? Ada ke ini enggak kalau dalam agama ada ya satu kiatnya, lalu ada toleransinya. Toleransi ya dalam hukum agama kita. Kalau toleransi dengan paman, bibi, karena mereka orang tua, maka banyak toleransinya. Tapi tidak dengan ipar. Mereka tetap, kalau kita harus menutup aurat, di depan mereka pun kita tetap harus menutup aurat. Mungkin toleransinya adalah bahwa kalau dalam Islam sebenarnya kan nggak boleh terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur. Tapi dalam budaya kita itu jadi biasa, asal kita tahu batasan dan aturannya kan. Nah, kita akan lebih baik campur dengan teman ketimbang dengan ipar, itu loh kuncinya. Karena ya itu Rasulullah sudah bilang gitu ya. Jadi batasannya seperti apa? Kalau memang terpaksa harus dalam satu rumah, intinya kuatkan iman. Karena yang namanya ipar itu bukan masalah kita ketemu terus akhirnya sering ketemu jadi jatuh cinta, bukan masalah itu. Oke, jadi kesimpulannya pertama kita bagaimanapun harus bisa menjaga diri kita, walaupun itu saudara ipar kita sendiri, baik itu kakak ipar atau adik ipar. Kedua, usahakan kalau kita itu hidup jangan campur dengan ipar-ipar kita yang lain, diusahakan ya. Itu mungkin jalan terakhirnya itu seperti itu ya. Walaupun ada toleransi, tapi jangan karena ada toleransi terus kita semena-mena mau kita gitu kan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ini kadang ini kan suami istri kan suka ada cekcok tuh ya. Apalagi kalau tinggal sama mertua, misalnya ada mertua laki-laki atau mertua laki-laki atau ada mertua yang perempuan gitu ya. Kalau mertua perempuan kan tentu saja misalnya ibu kita nih perempuan dengan laki-laki, kita bisa ribut sama suami istri. Kadang ada mertua juga ikut campur, misalnya keluarga kita juga ada yang juga membiarkan, tapi kebanyakan di masyarakat kita tuh mertua lebih ikut campur, kan? Dan kadang kita lebih membela pada ibu, ya ibu kita kandung kita sendiri gitu ya, daripada suami kita. Nah itu bagaimana Ustazah? Dan sebaliknya juga begitu gitu. Gimana? Ini banyak yang tanya ya. Saya cuma ngomong begini. Kenapa orang tua itu terutama kalau anaknya laki-laki ya, lebih ingin menguasai anaknya? Karena kadang-kadang istri itu nggak mau toleransi ya. Ini kan laki gue, wahai istri. Dia ini tidak tiba-tiba menjadi lelaki dewasa, tapi dia memiliki proses yang dilalui oleh bersama ibunya itu lebih panjang ketimbang ketemu kita. Kita tuh baru tuh ketemu dia tuh udah jadi loh. Dari yang dia ngasih makannya susah, sakitnya, nyekolahin dia. Maka ketika kita tidak berusaha untuk menghormati mertua kita, ada masalah dengan kamu. Harus mau berbagi. Ketika dia lebih memprioritaskan ibunya, itu nggak apa-apa, dalam syariat pun nggak apa-apa. Tetapi duhai para suami, ya kamu juga harus bisa melihat bahwa istrimu ini akan dia ketika dia bahagia maka anak-anakmu akan bahagia. Maka harus ada keadilan. Jangan gara-gara ini kan ibu saya, kata Rasulullah, ibuku gitu kan. Nggak sepenuhnya seperti itu. Oke. Bagus sekali ya uraian Ustazah dari yang pertama tadi sampai yang terakhir. Aduh sayang sekali Ustazah Yuni, Badia Yuni, waktunya ini kita sangat terbatas sekali. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bertemu lagi, kita bisa melakukan wawancara lagi. Halo sahabat LKK PMD Jakarta, selesai sudah wawancara kami atau podcast kami pada kali ini. Semoga ini bermanfaat, bisa diambil, bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.
Salam dari kami, salam LKK PWD DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah.